Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Eh, Semoga kalian sehat selalu, walaupun mungkin ada yang masih puasa nih, yang beragama Muslim, tapi tetap semangat terus ya. Oke, sepertinya ini sudah ada sebuah ya, ada tema, tegar, persiapan, rasa, joy, dan lain-lain. Jadi absen sudah otomatis. Oke, kali ini Bapak akan membahas mengenai materi, gambar, sketsa, dan ilustrasi. Nah, tapi sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Doa, selesai. Oke, sekarang lanjut ke materi. Ini masuk materi. Boleh di next. Nah, ini kita membahas soal sketsa. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sketsa itu apa? Siapa tahu, Pak? Ya, apa Tegar? Sketsa itu yang biasa buat ngerancang gitu ya, Pak ya? Ya betul. Jadi sketsa itu yang biasanya membuat rancangan, gitu ya, atau awalan. Boleh di next. Ya, untuk pengertian sketsa, benar seperti yang saya bilang, kalau sketsa itu tuh secara singkatnya suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai mengawali sebuah penggarapan lukisan, arsitektur, animasi, dan lain-lain. Nah, lalu secara etimologis kata sketsa juga diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu sketch yang berawal dari kata bahasa Yunani yaitu sketios extempore, di mana artinya adalah sebuah gagasan tanpa persiapan. Secara umum, sketsa dapat dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu seni rupa murni, yaitu seni yang tidak memperhatikan fungsi dan kegunaannya, lalu ada seni rupa terapan yaitu seni yang memperhatikan fungsi dan kegunaannya bagi memperhatikan keindahannya. So, untuk sketsa, lalu di next. Nah, fungsi sketsa ini ada empat. Pertama sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan, sebagai gambar awal tentang suatu tema yang akan dibuat, lalu membantu pengamatan seorang seniman dalam memulai karyanya, lalu membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasi hasil pengamatannya. Itu untuk fungsi sketsa. Jadi kurang lebih sama ya tadi untuk awalan atau rancangan. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke membahas ilustrasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih ilustrasi itu apa? Saya tahu Pak, Oke, apa, Kemal? kalau ilustrasi itu kayak hasil jadi sebuah gambar. Oke, ya betul. Jadi ilustrasi itu yang apa, hasil jadinya ya bisa bisa dibilang. Oke, boleh di next. Ya, jadi ilustrasi itu secara umumnya adalah hasil visualisasi dari sebuah tulisan dengan teknik menggambar, fotografi, lukisan, atau teknik seni rupa lainnya yang berfokus pada hubungan subjek dengan tulisan ketimbang pada bentuknya. Lalu pendapat lain juga mengatakan ilustrasi adalah suatu karya seni berbentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi atau cerita sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu kurang lebih untuk pengertian ilustrasi. Jadi sebagai hasil jadi dan agar lebih menarik dari rancangannya yaitu sketsa. Jadi ada tambahannya juga. Oke, boleh di next. Lalu ada tujuan ilustrasi. Tujuan ilustrasi ada tiga, yaitu untuk menjelaskan informasi atau pesan yang ingin disampaikan, untuk memberikan variasi bahan aja, lalu juga bertujuan untuk membantu pembaca mengingat konsep dan gagasan yang ingin disampaikan melalui gambar. Itu untuk tujuan ilustrasi. Oke, boleh di next lagi. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan materinya. Nah, kali ini Bapak akan ada kuis ya.
Ya cukup 2 soal aja sih, nggak banyak-banyak. Oke, boleh di next. Nah, ini ada 2 gambar sketsa nih. Kira-kira ada yang tahu nggak tekniknya atau jenisnya apa? Asa coba jawab, Pak. Apa? Yang kiri itu pakai teknik arsir, yang kanan linear. Benar nggak ya jawabannya? Bapak, Pak. Next slide. Jadi benar, sebelah kiri itu teknik arsir dan sebelahnya lagi teknik linear. Nah, teknik arsir itu yaitu teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni. Yang dapat teknik arsir juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu arsir sejajar, silang, dan kombinasi keduanya. Lalu ada teknik linear, yaitu teknik membuat sketsa dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik itu garis lurus maupun melengkung. Jadi itu untuk 2 teknik yang sudah diketahui. Mungkin masih banyak teknik sketsa lainnya, bisa kalian eksplor lebih dalam lagi di buku ataupun internet. Baru di next. Nah, selanjutnya ada ilustrasi nih, dan 2 gambar ilustrasi. Ada tahu nggak gambar ini apa? Semua Pak, Apa gambar? yang kiri itu kayak gambar menyindir gitu Pak. Terus yang kanan itu gambar komik. Benar nggak ya? Boleh di next slide. Ya, jadi yang kiri itu adalah gambar karikatur dan gambar kanan itu adalah gambar kartun. Nah, gambar karikatur itu adalah penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata teks Italia yaitu caricare yang berarti memberi muatan atau lebih melebih-lebihkan. Nah, biasanya gambar karikatur itu terus biasanya kayak buat menyindir lah ya, menyindir suatu hal yang memang sedang tren pada tahun ini atau pada saat ini. Lalu ada gambar kartun, yaitu ilustrasi berupa gambar lucu dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Nah, beberapa contoh gambar kartun yaitu komik strip, benar yang tadi komik, game kartun, dan kartun editorial. Atau gambar kartun juga bisa berupa animasi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk kuisnya gitu. Kalian berarti sudah mengeksplor lebih dalam lagi mengenai teknik-teknik dan jenis-jenis sketsa dan ilustrasi. Nah, karena itu mungkin kalian siap kali ya, pertemuan selanjutnya kita akan membuat sketsa dan ilustrasi sendiri. Jadi dipersiapkan saja aplikasinya dan bahan-bahan lainnya. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.